Oke, siap-siap ya, karena mulai tahun 2025 ada perubahan besar nih buat para guru dan semua staf sekolah di Indonesia. Standarnya bakal berubah total. Nah, ada satu peraturan baru yang jadi landasannya. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih artinya semua ini buat kita semua. Yuk, langsung kita mulai aja. Pasti banyak yang bertanya-tanya kan, emangnya apa sih standar barunya? Kualifikasi apa yang sekarang jadi wajib? Terus kompetensi kayak gimana yang harus kita kuasai? Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaan penting yang bakal kita jawab bareng-bareng. Dan ini dia dokumen utamanya. Catat baik-baik ya, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025. Dokumen inilah yang akan jadi pegangan baru kita. Acuan standar minimum untuk semua ya, semua tenaga kependidikan, mulai dari PAUD sampai sekolah menengah. Oke, biar gampang, kita bakal bedah satu persatu ya. Pertama, kita lihat dulu gambaran besarnya. Terus kita masuk ke pembagian dua kategori tenaga kependidikan. Habis itu, kita dalamin syarat buat para pendidik, lanjut ke standar buat staf pendukung. Dan yang terakhir, kita bakal simpulkan semua ini artinya apa sih buat kita ke depan? Gampang kan? Nah, kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya, tujuan utama dari peraturan ini apa sih? Jawabannya satu kata, standarisasi. Jadi bayangin deh, aturan-aturan lama yang tumpang tindih dan beda-beda itu sekarang dihapus. Diganti sama satu, sekali lagi satu, standar nasional yang jelas dan modern buat semua yang kerja di lingkungan pendidikan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ini nih bagian paling mendasar dari peraturannya. Jadi semua orang yang ada di sekolah itu sekarang dibagi jadi dua kelompok besar. Dua kategori yang jelas banget. Ada yang namanya pendidik dan ada yang disebut tenaga kependidikan selain pendidik. Biar gampang, kita sebut aja staf pendukung. Lalu, apa bedanya? Gampang kok, pikirin aja begini. Pendidik itu adalah mereka yang ada di garda terdepan, yang langsung berhadapan sama murid, yang menyelenggarakan pendidikan. Nah, staf pendukung itu ibarat tim backstage-nya, tim di belakang layar yang bikin semua pertunjukan berjalan mulus. Mulai dari administrasi, pengelolaan, sampai urusan teknis. Jadi simpelnya, ada yang mengajar, ada yang memastikan proses mengajarnya bisa berjalan lancar. Keduanya sama-sama penting. Baik, sekarang kita fokus ke kelompok yang pertama dulu ya, yaitu para pendidik. Kira-kira apa aja sih syarat-syarat yang sekarang wajib banget mereka penuhi? Yuk kita lihat lebih dalam. Ternyata, pendidik itu bukan cuma guru loh. Kategori ini tuh kayak payung besar banget. Di bawahnya ada guru, jelas. Tapi ada juga konselor, tutor, instruktur, fasilitator, bahkan pendidik PAUD dan praktisi dari industri yang ikut ngajar juga masuk sini. Keren kan? Intinya, siapapun yang perannya langsung di proses pembelajaran, sekarang standarnya sama. Nah, standar untuk para pendidik ini sekarang ditopang sama dua pilar utama. Pilar pertama itu kualifikasi. Gampangnya, ini soal bukti di atas kertas, ijazah, sertifikat keahlian, hal-hal kayak gitu. Tapi, punya kertasnya aja nggak cukup. Ada pilar kedua yang sama pentingnya, yaitu kompetensi. Ini soal apa yang benar-benar bisa mereka lakukan di kelas, di lapangan. Ini dia nih, 4 kompetensi yang wajib hukumnya. Pertama, pedagogik. Ini bukan lagi soal ceramah, tapi gimana caranya bikin pembelajaran yang fokusnya ke murid. Kedua, kepribadian. Ya harus jadi teladan, berakhlak mulia. Ketiga, sosial. Maksudnya harus jago komunikasi dan kolaborasi sama siapa aja. Dan terakhir, profesional. Tentunya harus menguasai materinya sampai ke akar-akarnya. Ingat ya, ini bukan pilihan. Ini satu paket komplit. Oke, pendidik udah. Sekarang kita geser ke kelompok kedua. Mereka ini adalah para pahlawan di balik layar ya, staf pendukung. Beneran deh, mereka ini tulang punggungnya sekolah. Tanpa mereka, sekolah nggak akan jalan. Dan sekarang, mereka pun punya standar yang jelas. Dan tim staf pendukung ini isinya macam-macam banget loh. Ada kepala sekolah sebagai kaptennya, ada tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi yang ngurusin surat menyurat, bahkan sampai teknisi, psikolog, dan pekerja sosial. Semuanya ini satu tim, saling terhubung, dan perannya krusial banget buat menopang sekolah. Nah, di sini ada sedikit perbedaan nih. Kalau tadi pendidik standarnya ada kualifikasi plus 4 kompetensi, untuk para staf pendukung ini, fokusnya lebih simpel. Standarnya terpusat pada 3 area kompetensi inti. 3 kompetensi ini kelihatannya mirip ya sama yang tadi, tapi fokusnya beda. Kepribadian dan sosial itu jadi fondasinya, biar mereka bisa kerja bareng dengan baik, punya integritas. Nah, tapi kuncinya ada di kompetensi profesional. Ini tentang penguasaan skill teknis yang sesuai sama kerjaan mereka masing-masing. Jadi, laboran jago di lab,
pustakawan jago di perpus, gitu. Oke, detailnya udah kita kupas semua. Sekarang, yuk kita coba lihat dari gambaran yang lebih besar. Mundur sedikit, jadi apa sih arti semua ini sebenarnya? Kenapa peraturan ini penting banget? Ini dia jawabannya. Kenapa peraturan ini bisa dibilang sebuah revolusi kecil? Coba lihat angka ini. 12. Angka ini bukan sembarang angka. Ada 12 peraturan lama yang terpisah-pisah, yang ribet, sekarang resmi dicabut, dihapus, dan semuanya diganti sama cuma satu aturan tunggal yang menyatukan semuanya. Ini namanya perampingan besar-besaran. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu hal. Satu tujuan mulia, yaitu kualitas. Peraturan ini intinya menetapkan standar minimal yang baru. Ibaratnya membangun fondasi yang jauh lebih kokoh. Harapannya apa? Tentu saja, supaya setiap anak di Indonesia, di sekolah manapun mereka berada, bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar kembali ke Anda. Coba renungkan, gimana standar baru ini bakal mengubah cara kerja Anda sehari-hari di sekolah? Peluang baru apa yang Anda lihat untuk bikin pendidikan di tempat Anda jadi lebih baik? Ingat, peraturan ini cuma alatnya, cuma permulaan. Perubahan yang sesungguhnya itu ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.